Kontol! Siapa yang berani-beraninya nyekap Sophia, bangsat? Mana aula sekolah kebakaran? Semoga hujan dah sebelum merembet apinya. Bentar, tadi papan tulis R. Di kerdus tuak bener juga sebelumnya R. Richard gak bakal mungkin begini. Berarti hujan. Terima kasih Tuhan. Untung banget hujan. Kalau enggak, bisa-bisa hancur total nih sekolah. Zainal, Budi, Abu Bobi, tolong keluarin gue dari sini dong. Oke, bentaran nih. Aku sama Bobby singkirin bangku-bangku dan meja ini dulu. Bangku sama meja, pantesan gue dobrak gak bisa-bisa. Sabar ya. Agak lama ini. Banyak banget bangku sama mejanya. Budi. Kayak kecoa lu ya, susah banget dimatiin. di mana Sophia? Sesuai yang lu baca di papan tulis, Sophia ada di ruangan kosong. Bebasin dia atau lu semua gua abisin anjing. Lu yang bakal kita habisin, goblok. Kontol! Bangsat! Haha! Cih! Haha! Bangsat! Haha! Tai! Haha! Bangsat! Tuh! Haha! Bangsat!
Berangkap cuma buat kita ketemuan doang. Kayaknya lu suka sama gua ya? Jangan kira lu bisa seenaknya malu-maluin gua. Siapa suruh musik gua? Kena lu! Bangsat! Bangsat! Anjing! Bangsat! Gara-gara lu, gua sama Sophia putus. Lu dari awal emang gak pantas buat Sophia. Bangsat! Gua nggak bakal biarin lu menang. Kita lihat aja.
Bot, lu mau tahu nggak? Kenapa bocahan sekolah pada manggil Sofia bekasan gua? Mau tahu nggak lo? Itu karena Sofia udah gua cobain. Yes, itu benar. Pacar lu sekarang itu emang bener-bener bekasan gua. Gimana rasanya dengar kalau pacar lo yang lo tikung dari gua itu udah pernah gua cobain? Hah? Nyesek? Mampus! Lu kira gue nilai Sophia cuma dari satu sisi aja? Gue itu cinta beneran sama dia. Jadi gue gak peduli sama masa lalunya. Karena gue hidup di masa sekarang sama dia. Tapi bohong. Serius lu? Iya. Jadi lu disekap di toilet kantin, terus si Sofia disekap di lantai 2. Udah kelewatan banget. Anjir, siapapun yang ngakuin ini. Budi, lu kenapa, Bud? Bud, lu gak apa-apa? Nanti aja nanyanya. Ayo kita bawa si Budi dulu keluar dari sini. Bawa ke rumah gua aja. Itu yang paling deket dari sini. Hah? Ah, Haha. Ah. Haha. Eh. hai. Hmm. Hmm. Hah? Hmm. Hmm. Hah? Hah? Haha. Hmm. Ih, Bangsat. Bukima. Haha. Eh. ih, Hah? Hah? Hmm. 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 ih. Ah.
Haha. Haha. Ah. Ah. Haha. 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 Kepala bapak kau! Bangsat. Haha. Oke, sekarang waktunya gua ngendap-ngendap ke ruang kepala sekolah.
Hei, mau kemana lo? Duh, dingin-dingin sange euy. Duh. Untung punya teman kayak Richard. OSIS bego juga ya. Mereka cuma ngebakar ruangan yang mereka benci, kayak kelas 12 software engineering sama aula. Kenapa nggak semuanya sekalian dah? Anjing, Abimanu selama ini ternyata. Bukti ini harus gua simpen. Jackpot. Oke, sekarang cuma tinggal lari dari sini aja. Maju kau semua pantai! What the fuck? Zenal goblok. Kenapa dibawa ke sini dah? Terpaksa merembat lagi gua. Dingin sange euy. Duh. Aduh, mager banget manjat pagar lagi.
Tapi ya mau gimana? Ayolah, coba aja gerbang bisa dibuka. Sekarang tinggal nunggu Zainal. Kok bisa? Gerbangnya nggak dikunci. Zainal, tangan lu Hah? Oh, ntar juga sembuh. harus cepet diobatin ini. Kalau enggak ntar sembuhnya lama. By the way, kita aman kan di sini? Ntar takutnya OSIS langsung pada nyerang. Kagak dijawab. Nah, itu komo lu ngapa merah juga tiba-tiba? Enggak apa-apa. Ya udah, santai aja bangsat jawabnya. Maaf. Oke, untuk sementara udah aman nih. Ntar di rumah Bobby gue obatin lagi. Komuk lu merah lagi? Lu ngapa dah? Enggak apa-apa. Oh iya, aku mau tanya. Misi kau gimana? Aman kok. Udah gue copy buktinya. Mantap. Itu siapa? OSIS lagi? Gak tahu. Tapi kalau itu OSIS lagi, kita harus kabur. Sakit juga tanganku ternyata. Lah, Richard? Gimana misi lu pada? Aman. Tapi anjing lu Cat, ngagetin aja. Gue kira anak OSIS tadi. Maaf. Lu ngapa jam 3 pagi motoran? Lah, emang lu kira barang-barang yang gua jual tiba-tiba muncul gitu aja? Ya kagak lah anjing, harus gua restock dari pasar. Jadi, lu tiap hari kayak gini? Oh, Wah, mantap kali kau, Cat. Pekerja keras. makasih ya. BTW lu pada mau beli sesuatu nggak? Besok gua nggak bisa ke sekolah soalnya. Ada urusan yang mendadak banget. Diskon spesial dah buat lu pada. Boleh. Coba lihat. Gue tumben-tumbenan nih ngasih diskon. Dulu Budi sering banget minta diskon, tapi gak gue kasih mulu. Asli, jujur aja, gue bantuin lu pada karena gue ngerasa bersalah juga sama apa yang terjadi sama si Budi. Ngerasa bersalah karena gak ngasih diskon ke dia loh ya, bukan karena yang lain. Sekarang arwahnya pas. Udah semua? Udah. Mantap. Nih, payung buat lu berdua. Weh, gratis, Cat. Kagak lah anjing. Gue minjemin doang. Lusa lu balikin. Kirain bonus. Bye. Hati-hati Ucat. Dan biar aku aja yang megang payungnya. Tapi tangan lu kan. Kan yang kanan aja. Yang kiri nggak terlalu sakit. Oh, oke. Aduh, macam mana pula ini? Tembak nggak ya? Kalau ku tembak tapi nanti ditolak, hancur ini persahabatan. Kalau nggak ku tembak, capek juga 3 tahunan aku diam-diam suka. Pikiran lu aja kali Ran. Kali Zainal suka sama lu. Kalau dia suka kan pasti udah nembak dari kapan tau? Tanya aja kali ya. Zainal? Kenapa? Gak apa-apa. Lu duluan aja. Kenapa? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Rumahnya Bobby ke kiri apa ke kanan? Oh, masih ke kanan kok. Kau tadi mau ngomong apa, Ran? Enggak. Tadi gue tuh mau nanya, lu inget apa kagak belokan ke rumah Bobby? Ternyata lupa. Bah, goblok kali kau nol. Ayo udahlah, aku simpan aja. Aku nggak mau ada risiko persahabatan ini hancur.
kepedean lu, Ran. Zainal itu cuma nganggep lu sahabat aja, nggak lebih. Yang lain seru-seruan berantem sama OSIS. Gua di sini malah ngerjain PR. Tapi ya gimana? Kalau gue ikut juga, paling gue jadi beban sih. Keceplosan. Budi belum bangun kan ya? Aman. Aduh, oke deh. Mari kita mulai kerjain PR dari Miss Linda. Dulu kayaknya Doi terkenal suka nyari-nyari misteri gitu dah. Tapi sekarang kenapa jadi guru bahasa Inggris ya? Ya udahlah ya, emang takdir kerjaan gak ada yang tahu. PR-nya sih simple, cuma nyusun kata dari huruf-huruf acak yang dikasihin. Yang gak simpelnya adalah gua ngerjain PR Budi, Rani sama Zainal juga. Aduh. Oke, gue kerjain yang punya gue dulu deh. Gue coba-coba deh. Wah anjrit, ini pas kita dihukum sama Bu Ratna. Waktu nggak ngerjain PR bahasa Indonesia, terus akhirnya disuruh piket tuh. Besoknya kelas berantakan bet gara-gara Budi sama Zainal ribut. Tapi berantakan banget. Perasaan gak seberantakan itu udah Zainal sama Budi berantemnya. Apa Budi diserang sama OSIS atau geng lain ya? Gak pernah cerita sih dia. Oke, saatnya kerjain PR Rani. Perasaan Rani sama gue pintaran Rani dah. Jadi takut salah gue ngerjainnya. Hehehe. Anjing. Ini salah satu momen yang gak bisa dilupain sih. Si Budi nepatin janjinya kalau dia bakal ngelakuin apa aja asal ujian dia yang gua kerjain dapat nilai 90. Mana gua request lagi buat jadiin foto ini wallpaper HP-nya. Maaf ya Bud. Sip. Sekarang lanjut ngerjain punya Zainal.
lupa ini kapan. Mungkin gara-gara sering banget kita nongkrong kali ya. Hampir tiap pulang sekolah. Ngobrol-ngobrolin hal gak penting, konspirasi aneh, sampai nebak-nebak ukuran sempaknya Pamuklis. Jujur, gue juga gak ngerti ngapain kita bahas begituan, bangsat. Tapi ya, emang itu sih esensi dari nongkrong sama sahabat. Gak perlu selalu berbobot, karena yang kita nikmatin itu momennya, bukan seberapa penting isi dari obrolan itu. Oke, sekarang tinggal PR Budi. Goblok. Lu ngapa jadiin foto ini wallpaper, cok? Jujur aja ini salah satu foto terbodoh anjir. Momennya pas Budi kelar berantem sama Bang Udin di parkiran. Kita akhirnya pada penasaran tuh segede apa tainya si Bang Udin. Sampai akhirnya kita datengin toilet bekas dia berak. Mana belum disiram lagi anjing. Begitu kelar foto, kagak kita siram juga. Langsung tinggalin bodo amat. Habis pahit manisnya SMK kita laluin, kira-kira pas lulus nanti kita bisa bareng kayak gini lagi gak ya? Soalnya jujur aja, selama gua hidup baru kali ini punya sahabat beneran kayak kalian. Bersyukur banget gua ketemu para kacuk. Sama Bob. Lah Bud, udah bangun lu? Kan gue kagak koma bangsat. Ya maaf. Thanks berat ya Bob, udah ngizinin gue tinggal beberapa hari di rumah lu. Gak tau dah nyokap gue bakal sepanik apa kalau lihat keadaan gue semingguan lalu. Santai aja Bud, gue juga seneng kok ada temen lagi di rumah. Emang adek lu kemana? Gak tahu. Udah berhari-hari main belum balik. Tapi gue sama adek gue juga gak terlalu deket sih. Dia lebih sering main sama anak kampung sebelah. Oh iya Bud, kemarin pas orang rumah bersihin badan lu, gue gak sengaja ngeliat pas mereka ngebuka perban di tangan lu, sama luka-luka di punggung lu. Hai, gua dari dulu kacau Bob. Hah? Kacau gimana? Ya pas kecil sih belum kacau-kacau banget ya. Cuman gua mulai doyan ribut abis bokap gua meninggal. Loh, gua kira Om Danang itu bokap lu. Iya, bokap angkat. Oh maaf, lanjut. Dulu bokap kandung gue itu mati-matian ngidupin keluarga, kerja terus sampai lupa waktu, dan akhirnya meninggal karena kecapean. Gue gak dibolehin lihat jenazah bokap gue sama nyokap. Gak tahu kenapa. 1 tahun setelah bokap gue meninggal, nyokap gue nikah sama Om Danang. Semenjak kejadian itu gue kurang dekat sama nyokap. Gue anggap kalau nyokap gue mengkhianati bokap gue. Tapi akhirnya gue sadar, nyokap gue ngelakuin hal itu biar gue bisa tetap hidup enak. Iya, alasan utamanya karena ekonomi. Terus pas gue kelas 2 SMP, gue dikeroyok. Cuma gara-gara gue maksa mau masuk ke salah satu tim bola. Padahal gue cuma pengen nyoba membaur dan cari temen lagi. Tapi mulai detik itu gue jadi susah temenan sama orang lain. Pas gue pulang, Om Danang ngeliat luka lebam di muka gue. Lu tahu apa yang dia lakuin? Dia ngegampar gue dan mancing biar gue marah. Akhirnya gue nyoba mukul dia, tapi semua pukulan gue ditangkis. Dan akhirnya gue nangis. Abis itu Om Danang nyuruh gue bangun. Terus dia bilang ke gue, kamu selama 2 minggu ini gak usah masuk sekolah. Om bakal ajarin kamu jadi laki-laki. Kok bisa 2 minggu gak masuk sekolah? Nyokap lu gak marah? Pihak sekolah juga gimana? Om Danang izin langsung ke wali kelas gua. Dan nyokap gua ngiranya kalau gua sama Om Danang itu cuma pergi liburan bareng aja. Nyokap gua kemungkinan percaya gara-gara gua sama Om Danang itu benar-benar jarang interaksi. Jadi dia ngira liburan itu buat bonding antara gua sama Om Danang. Selama 2 minggu itu gua diajarin aspek dasarnya dari berbagai bela diri. Cara menghindar dari silat, blocking dari Wing Chun, menyerang secara brutal dari Krav Maga, dan tendangan dari Taekwondo. 2 minggu itu rasanya kayak di neraka. Begitu gue balik ke sekolah, gue langsung kena SP. Gara-gara gak bisa nahan dendam ke anak-anak yang dulu ngeroyok gue. Hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Gue jadi orang yang susah banget nahan emosi. Awal masuk SMK, gue makin sering banget dapat masalah. Berantem lah, tawuran lah, sampai akhirnya gue benci ke Om Danang karena dia ngajarin bela diri ini. Tapi makin kesini gue makin sadar kalau akar permasalahannya itu di gue, bukan di Om Danang.
Pas gue pindah ke SMK Cipta Wiyata, gue kira gue bakal berhenti berantem. Kenyataannya malah hampir mati kayak gini. Kayaknya emang seumur hidup takdir gue bakal berantem dah. Sorry ya Bud, udah bikin lu berantem lagi. Andai aja gua gak nabrak lu di lorong. Gak apa-apa kok Bob. Kalau lu dulu gak nabrak gue di lorong, mungkin gue gak bakal punya teman dekat. Mungkin juga gue gak bakal kenal Rani sama Zainal. Dan mungkin gak bakal ada itu yang namanya para kacup. Everything happens for a reason. Dan lu satu-satunya orang yang gue curhatin tentang semua masalah gue ini, Bob. Makasih ya Bud, udah mau jadi temen deket gua. Makasih juga Bob udah mau jadi teman deket gue. Sumpah kalau gua gay bakal gua cipok lu Bud. Lah, sama. Cuman bedanya kalau gue bakal nyium lu pakai ini sih. Canda bangsat. Kita